Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda. والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad pada pagi hari ini. Wal maqalatu tasi'atu wal 'ishrun. Maqalah yang ke-29. Qala Asy-Syibli. Ada seorang ulama bernama Imam Asy-Syibli. Beliau berkata, "Idza aradta an tasta'nisa billah fastauhish min nafsika." Imam Asy-Syibli berkata, jika engkau ingin bisa tenang dengan Allah, bisa tentram dengan Allah, bisa tenang dengan Allah, fastauhish min nafsika, maka hendaknya engkau merasa gelisah dengan dirimu sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya contoh seperti ini. Kita tidak akan mungkin nyaman dengan seseorang selama kita masih nyaman juga dengan orang lain. Misalnya kita suka sama seseorang, tapi di sisi yang lain kita juga mencintai yang lain. Maka pada saat kita bersama orang itu, maka kita tidak akan merasa nyaman hati kita. Bersama Allah juga seperti itu sama. Kita tidak akan ngerasa betapa kita sangat dekat dengan Allah ketika beribadah selama kita masih mencintai diri kita sendiri. Suka nuruti kepentingan pribadinya sendiri, sehingga apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa nikmat, tidak akan merasa tentram ketika kita dekat dengan Allah. Paham? Kita ini kan sering menuruti kepentingan pribadi kita sendiri, pengen ini dituruti, dan itu semuanya kepentingan yang tidak ada manfaatnya. Pada saat seperti itu, maka ketika kita dekat dengan Allah, hati kita tidak merasa tenang, tidak nikmat, tidak merasakan ketenangan yang bisa kita rasakan di dalam hati kita. Kenapa? Karena alasannya kita masih mencintai kepentingan pribadi kita sendiri, mencintai diri kita sendiri. Bukan karena mencintai diri sendiri tidak boleh, boleh-boleh saja. Akan tapi mencintai yang berlebihan, sehingga kemudian kita menuruti kepentingan kita yang tidak ada manfaatnya, akhirnya mengganggu kedekatan kita kepada Allah. Yang namanya Imam Asy-Syibli. Imam Asy-Syibli ini salah seorang ulama yang sangat terkenal, ahli ibadah, ahli baca Quran, pokoknya orang yang soleh. Imam Asy-Syibli. Dalam satu cerita dijelaskan, pernah suatu ketika ada orang yang mimpi. Ini Imam Asy-Syibli. Beliau setelah wafat mimpi. Kemudian di dalam mimpi itu ada yang melihat, orang yang melihat Imam Asy-Syibli ditanya oleh Allah, "Wahai Asy-Syibli, atadri bima ghafartu laka?" Allah berkata kepada Imam Asy-Syibli di dalam mimpi itu, setelah Asy-Syibli wafat, "Apakah engkau tahu sebab apa aku mengampuni dosa-dosamu?" Imam Asy-Syibli menjawab, "Bisolihi amali, dengan amal-amal solehku." Apa jawaban Allah? Qala la, tidak, bukan dengan amal solehmu. Kemudian Imam Asy-Syibli menjawab lagi, "Bi ikhlasi ubudiyati, dengan ikhlasnya penghambaanku kepada Allah.
dengan ikhlasnya ibadahku kepada Allah, kepadamu ya Allah. Apa jawaban Allah? La, tidak. Kemudian Imam Asyibli menjawab lagi, bihaji wa shaumi wa salati. Mungkin engkau mengampuni aku dengan sebab ibadah hajiku atau puasaku atau salatku. Allah menjawab, qala la, tidak. Kemudian Imam Asyibli berkata lagi, bihijrati lis-shalihin. Apa mungkin aku diampuni dosa-dosaku oleh Allah? Aku diampuni dosa-dosaku disebabkan karena aku selalu menuju kepada orang-orang soleh, hijrah kepada orang-orang soleh, suka berkumpul dengan orang-orang soleh. Walitolabil ilmi, dan karena aku suka mencari ilmu. Apa jawaban Allah? Qala la, tidak. Akhirnya Imam Asyibli berkata kepada Allah, Ilahi fabima, ya Allah, dengan sebab apa engkau ampuni dosa-dosaku? Allah menjawab, atadzkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad. Tidakkah engkau ingat kau pernah berjalan di jalanan Baghdad, fawajadta hirratan saghiratan, kemudian engkau menemukan ada seekor kucing yang sangat kecil, qad at'afahal bardu wa hiya tanzawi min shiddatihi fa akhadtaha rahmatan laha wa adkhaltaha fi farwin kana 'alaika wiqayatan laha. Apakah kamu tidak ingat pada saat itu kamu berjalan di jalanan kota Baghdad, kemudian kamu melihat ada seekor kucing yang sangat kecil, kedinginan sampai menggigil, kayak apa namanya, orang manusia ketika menggigil itu, menggigil. Akhirnya setelah engkau melihat kucing itu, kau ambil itu kucing, kemudian kau masukkan di dalam baju dalammu untuk melindungi dia dari kedinginan. Dimasukkan di sini. Jadi ini di sini. Baju bagian dalam seperti ini. Makanya baju bagian dalam orang soleh itu penting. Jadi kalau misalnya minta kenang-kenangan sama orang soleh, itu paling tidak dua ini yang paling penting itu. Minta kaos dalamnya atau minta sandalnya. Kenapa? Kaos dalam ini bersambung dengan hatinya, hatinya bersambung dengan Allah, sehingga ada banyak pancaran cahaya di dalam kaosnya itu. Kenapa sandalnya? Karena sandalnya yang membawa jasadnya untuk menuju kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau pengen kenang-kenangan dari orang-orang soleh itu, minta salah satu dari itu. Tapi kalau misalkan yang diminta laki-laki kan tidak mungkin. Misalkan wanita yang solihah seperti itu. Karena kalau seperti ini tidak nyambung dengan hatinya, yang baju bagian luar seperti ini. Ya tidak apa-apa sebenarnya, nyambung dengan kulitnya. Tapi lebih dahsyat keajaibannya ketika ini kaos dalam. Sedangkan sandal itu yang bisa membawa dia untuk kemana-mana, membawa hatinya, membawa jasadnya. Makanya sandal Nabi itu bukan sandal sembarangan. Sandalnya saja itu sangat banyak khasiatnya. Bukan cuma sandalnya, gambarnya saja itu, gambar terompah sandal Nabi itu banyak khasiatnya. Makanya banyak dipakai di kopiah-kopiah, di apa, kadang dipin, apa macam-macam, karena khasiatnya sangat banyak. Nah, kata Allah, apakah kamu tidak ingat pada waktu itu kamu menyelamatkan kucing itu dari kedinginan, kemudian kamu masukkan ke baju dalammu itu untuk melindungi dari kedinginan. Kemudian Imam Asyibli berkata, faqultu na'am, ya saya ingat. Maka kemudian Allah menjawab, birahmatika litilkal hirrati rahimtuka. Ya sebab kasih sayangmu kepada kucing itu, maka aku mengasihimu. Coba bayangkan, amal-amal yang dianggap besar kadang justru tidak punya peran apa-apa di hadapan Allah. Justru kadang kita suka meremehkan amal-amal yang kecil. Biasanya kalau amal-amal kecil itu kita lebih ikhlas, karena kita menganggap sepele, sehingga kita benar-benar ikhlas, tidak ada tujuan apa-apa. Beda dengan sholat, puasa, haji, baca Quran,
kumpul dengan orang-orang soleh, cari ilmu, bisa jadi ada kepentingan-kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Ngaji, cari ilmu, biar dikatakan ini orang pinter, orang rajin, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai. Beda dengan ketika itu amal-amal kecil. Kadang kita itu tidak merasa melakukan sesuatu yang berharga ketika itu amal-amal kecil. Amal-amal kecil itu banyak. Misal ada batu di tengah jalan disingkirkan, itu juga amal-amal kecil. Kaedahnya itu semakin kita menganggap kecil sebuah amal, maka amalan itu menjadi besar di sisi Allah. Sebaliknya, semakin kita menganggap amalan yang kita lakukan itu adalah besar, maka semakin kecil nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan hati. Ketika kita merasa bahwa amal yang kita lakukan adalah besar, oh berarti kita ngerasa bahwa kita ini bisa apa-apa, bisa segalanya. Kita tidak merasa bahwa itu adalah taufik, pertolongan dari Allah. Sehingga kayak gini kan mungkin kemungkinan untuk sombong, kemungkinan untuk bangga diri itu sedikit, walaupun ada. Kayak menyelamatkan kucing dari kedinginan ini. Beda dengan urusan sholat, puasa, haji. Itu kemungkinan untuk tidak ikhlas itu sangat besar sekali. Makanya kita jangan suka meremehkan hal-hal yang kecil. Karena sesuatu yang besar itu bermula dari sesuatu yang kecil. Dalam satu cerita yang lain, yang tadi itu kan kucing. Ada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Ghazali. Seorang ulama terkenal, ahli ibadah, orang soleh. Beliau itu termasuk ulama yang produktif karena banyak karangan-karangan karya-karyanya, kitab-kitabnya banyak. Pada saat Imam Al-Ghazali wafat, beliau itu ada yang mimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali di dalam mimpinya. Kemudian ya hampir sama seperti ini. Ditanya oleh Allah, "Wahai Imam Ghazali, apakah kamu tahu sebab apa aku tempatkan kamu di tempat yang sangat mulia seperti ini? Aku ampuni dosa-dosamu. Aku berikan rahmat kepadamu." Imam Ghazali sudah menyebutkan, oh mungkin karena ibadahku, sholatku, hajiku, semuanya disebutkan. Mungkin karena karangan-karangan kitabku, atau mungkin karena bacaan sholawatku, baca tasbihku, semuanya amalan-amalan yang sekiranya itu besar disebutkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, semuanya tidak berarti apa-apa di hadapan. Ada satu amalan yang sangat berarti di hadapanku, sehingga aku perlakukan dengan sangat istimewa sekarang ini. Apa itu? Pada saat itu kau sedang ngarang kitab. Pada zaman dahulu itu kan kalau nulis pakai pulpen yang ada tintanya dicelupkan seperti itu. Tidak sama seperti sekarang. Pada saat itu kau sedang ngarang kitab. Kemudian di tengah-tengah nulis kitab, tiba-tiba ada lalat masuk mampir di tempat tinta itu sambil minum tintanya itu. Kemudian kau biarkan karena kasihan. Kata Allah, apakah kamu ingat kejadian seperti itu? Iya. Ya sebab itu, sebab rahmatmu kepada lalat itu, maka aku juga memberikan rahmatku kepadamu. Jadi kadang hal yang kecil ini justru yang bisa menyelamatkan kita. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Jangan meremehkan hal yang kecil. Justru amal yang besar, karena kita ngerasa bahwa kita melakukan amal besar, menjadi sangat kecil nilainya di hadapan Allah. Justru semakin kita menganggap kecil sebuah amal, semakin besar nilainya di hadapan Allah. Satu cerita lagi, yang tadi kucing, kemudian lalat, ini ada anjing. Ini cerita yang sangat terkenal, anjing. Kalau mazhab Syafi'i, anjing hukumnya najis. Mazhab Maliki hukumnya suci, tidak najis. Pada masanya Nabi Isa alaihissalam, pada saat itu terjadi krisis yang melanda di daerah itu, sehingga banyak orang tidak punya apa-apa, banyak orang kelaparan. Untuk cari makan ini kesulitan. Sehingga ada satu perempuan
yang pekerjaannya ini adalah pelacur, PSK, dia itu sudah terbiasa sebelum-sebelumnya, sebelum krisis itu, menawarkan dirinya kepada laki-laki kemudian dibayar. Akhirnya pada saat itu karena tidak punya uang, tidak punya makanan yang dibuat makan, akhirnya perempuan ini jalan dari satu rumah ke rumah yang lain, jalan dari jalan terus menyusuri jalan sambil melenggak-lenggokkan tubuhnya. Sudah lemes, sudah tidak punya tenaga, sudah loyo. Tidak ada yang tertarik, walaupun perempuan ini cantik. Kenapa? Karena mereka juga tidak punya uang untuk membeli. Sehingga kemudian perempuan ini melihat di depannya ada semacam kayak air, kelihatan remang-remang itu. Saking hausnya, didekati terus, ternyata di situ ada sumur yang pakai timba itu. Akhirnya karena kehausan, dilihat sumurnya itu ternyata airnya sangat dalam. Dan di situ tidak ada tali dan timba untuk ngambil air. Sehingga perempuan ini ngelepas pinggangnya, kemudian sepatunya diambil dan ditalikan pakai ikat pinggang itu. Kemudian dimasukkan ke sumur itu. Setelah dimasukkan ke sumur itu, kemudian airnya sudah masuk ke sepatunya, ditarik terus sampai ke atas. Tiba-tiba setelah nyampe ke atas, perempuan ini ngerasa kakinya ada yang jilat-jilat. Setelah dilihat, ternyata anjing yang menjilat kakinya. Akhirnya perempuan ini saking kehausannya sebenarnya mau minum karena kehausan. Berhubung melihat ini anjing ini kayaknya juga pengen minum, kehausan. Akhirnya tidak jadi diminum, air yang cuma seisi sepatu itu diminumkan kepada anjing itu. Sehingga kemudian setelah diminumkan, perempuan ini langsung terjatuh, tersungkur dan kemudian mati. Pada saat sudah meninggal dunia, ini ada dua malaikat turun ke bumi. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab. Malaikat rahmat ini yang tugasnya untuk hal-hal yang baik, untuk menggiring ke surga. Malaikat azab tugasnya untuk mencatat hal-hal yang tidak baik dan menggiring ke neraka. Berdebat ini dua malaikat ini. Ini bagian saya, ini bagian saya. Ini wajib dimasukkan ke surga, ini wajib dimasukkan ke neraka. Akhirnya apa? Akhirnya di tengah-tengah oleh Allah. Kemudian Allah bilang, biarkan dia masuk surga karena dia punya kasih sayang kepada anjing. Aku pun mengasihi dia sebab dia mengasihi kepada anjing. Padahal itu mengasihi kepada hewan, Allah bisa mengampuni dosa-dosanya. Apalagi mengasihi kepada sesama manusia. Makanya kita jangan meremehkan amal sekecil apapun. Bisa jadi yang kecil itu yang justru bisa menyelamatkan kita. Dan bisa jadi yang kita anggap besar, kita banyak baca Quran, kita hafal Quran, kita wirid sampai berapa ratus ribu, sampai ribuan, baca sholawat, bisa jadi justru hal-hal yang tidak kita duga yang justru bisa menyelamatkan kita. Makanya jangan meremehkan amal, semua amal sekecil apapun. Karena kita tidak tahu dengan amal yang mana kita bisa selamat di hadapan Allah. Dan kita tidak perlu membanggakan semuanya. Dan memang seperti itu. Hal-hal yang kecil ini sangat kemungkinan sedikit kita sombong itu sangat kecil ya. Masa mau menyingkirkan batu di tengah jalan atau menyingkirkan kulit pisang di tengah jalan. Ini saya kira untuk cerita-cerita ke orang itu ya mungkin saja. Tapi kemungkinannya kecil ya. Beda dengan saya habis hadir ini pengajian, saya habis sholat duha, mohon maaf ya tidak bisa nemui. Bisa cerita kayak gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gitu, kemungkinannya kecil untuk cerita itu. Sehingga kemungkinan ikhlasnya itu besar. Padahal amal yang bisa diterima oleh Allah itu adalah amal yang ikhlas semata-mata karena Allah. Wal maqalatu salasun. Maqalah yang ke-30. Qala Asy-Syibli. Ini masih Asy-Syibli yang berkata, "Lau duqtum halawatal huslah la araftum mararatal qati'ah." Jika kalian merasakan manisnya sebuah hubungan, maka kalian akan mengerti betapa pahitnya putusnya sebuah hubungan.
Oh, ini bukan urusan pacar sama pacar ini. Jika kalian bisa merasakan manisnya sebuah kedekatan, maka kalian pasti akan merasakan betapa pahitnya sebuah perpisahan. Itu sama juga. Artinya gini. Artinya kalau kita ini sudah bisa merasakan pada saat kita melakukan ibadah, kita bisa merasa bahwa hati kita begitu sangat dekat dengan Allah, pasti suatu saat kita juga pasti akan mengerti betapa ketika kita jauh dari Allah, hati kita seakan-akan tersiksa, merasa tidak tenang. Orang yang sudah biasanya sholat, kemudian dia merasakan betapa hatinya tenang, hatinya tentram ketika melakukan sholat, tiba-tiba tidak sholat, pasti dia akan merasakan betapa pahitnya sebuah jarak yang memisahkan antara seorang hamba dengan Allah. Waslah itu artinya wasol. Apa artinya wasol? Bersambung. Artinya hubungan yang bersambung. Makanya sholat itu juga sama. Sholat itu artinya hubungan. Summiyas sholah li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu dikatakan salat karena salat itu bisa menyambungkan hubungan antara hamba dengan Allah. Kalau kita sudah tidak mau bersambung hubungan, kita maunya putus hubungan dengan Allah, maka ya jangan salat. Kalau pengen Allah itu selalu bersambung hubungannya dengan kita, memberikan apa-apa yang sudah semestinya kita terima, ya kita sholat. Cara menyambung hubungan dengan Allah, caranya dengan sholat. Kalau kita ini sudah pisah dengan Allah, kita mau cari pengganti apa dan siapa yang lebih dari Allah. Kalau kita berpisah dengan apapun dan siapapun, bisa dipastikan pasti ada penggantinya. Kita mau berpisah dengan apapun, misalkan kita punya barang yang kita cintai atau punya orang yang kita cintai, kemudian kita berpisah dengannya, pasti akan ada penggantinya. Apalagi kita menerima dengan lapang dada dan kita memasrahkan sepenuhnya kepada Allah, pasti gantinya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi kalau sudah kita ini berpisah dengan Allah, mau cari ganti siapa dan apa? Apa bisa seseorang berpisah dengan Allah? Bisa. Kalau pengen berpisah dengan Allah, tidak usah sholat. Pisah dengan Allah. Kita sudah tidak menyambung hubungan dengan Allah. Makanya ada satu syair mengatakan, likulli syai'in idza faraqtahu aywadun wa laysa lillahi in faraqta min aywadin. Setiap sesuatu jika kamu berpisah dengannya, maka pasti akan ada penggantinya. Wa laysa lillahi in faraqta min aywadin. Dan tidak ada ketika kamu berpisah dengan Allah, tidak mungkin ada penggantinya. Maka jangan sampai kita berpisah dengan Allah. Berpisah dengan manusia pasti ada gantinya. Berpisah dengan barang yang kita cintai pasti ada gantinya. Kita ditinggalkan oleh mantan-mantan, pasti ada gantinya. Pisah dengan Allah, siapa yang ganti? Siapa yang bisa ngampuni? Siapa yang bisa memberikan rahmat? Siapa yang bisa memberikan rezeki kalau bukan Allah? Makanya jangan berpisah dengan Allah. Orang sekarang itu banyak yang berpisah dengan Allah. Karena dia apa? Karena dia tidak bisa merasakan betapa manisnya sebuah kedekatan. Akhirnya dia yang dialami adalah betapa pahitnya sebuah perpisahan dengan Allah. Bagi orang-orang tertentu, misalkan yang awalnya istiqomah sholat, tiba-tiba bukan tidak sholat, tertunda sholatnya, misalnya sholat sunnah, maka hatinya itu merasakan betapa hatinya tersiksa. Gambarannya sangat gampang seperti ini. Kalau dihubungkan dengan Allah mungkin terlalu tinggi, ketika ada paham mungkin agak ribet mikirnya. Gini, kita sudah terbiasa dekat dengan kekasih kita, misalnya contoh. Semuanya pernah mengalami seperti itu, kekasih kita. Pas tiba-tiba kekasih kita itu pindah ke tempat yang jauh, sehingga kita tidak setiap hari, setiap saat bisa dekat.
betapa tersiksanya hati kita karena jauh dari kekasih kita. Orang kalau sholat, kemudian dia sudah terbiasa istiqomah sehingga merasakan ketenangan di dalam hatinya, akhirnya dia tidak sholat, akhirnya kan hatinya tidak tenang biasanya. Ini urusan rasa, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Makanya ada salah satu doa Rasulullah itu, Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhika al-karim wasyauqa ila liqaika. Ya Allah, berikan aku rezeki kelezatan melihat wajahmu. Wajahnya Allah itu jangan dibayangkan dengan otak dan akal pikiran kita. Ya, pasrahkan semua kepada Allah. Wasyauqa ila liqaik, dan aku rindu bertemu denganmu. Ini sudah tingkatannya tinggi. Makanya Rasulullah pada saat beliau mau dicabut nyawanya oleh Allah, ditawari oleh malaikat Israel. Wahai Nabi Allah, ya Rasulullah, ini saya dapat salam dari Allah. Kamu masih pengen hidup di dunia atau pengen bertemu dengan Allah? Satu-satunya manusia yang sebelum dicabut nyawanya ditawari dulu. Nabi Muhammad. Seandainya kita ditawari enak. Saya bilang saya pengen hidup 1000 tahun lagi. Kayak puisi. Nabi Muhammad, apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, aku ingin bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena sudah merasakan betapa bahagianya ketika berdekatan dengan Allah pada saat sholat. Bayangkan ketika langsung bertemu dengan Allah secara langsung. Kita saja sama kekasih kita yang kita cintai misalnya, cuma sekedar WA misalkan, itu hati itu kayak apa ya, gimana gitu rasanya itu. Bayangkan pada saat ketemu itu kayak apa rasanya itu, betapa bahagianya itu, seakan-akan dunia milik kita berdua. Nah, seperti itu. Ya, kita ini harus belajar gimana caranya, dan kita harus introspeksi. Saya sholat tapi kok saya masih belum tenang. Berarti cari kesalahannya apa? Barangkali rukun-rukunnya ada yang belum terpenuhi, barangkali niatnya ada yang salah, barangkali ada ini dan itu, barangkali ada yang najis, barangkali ada banyak kekurangan. Sehingga kita setiap hari tahu betapa hati kita ini ada peningkatan, ada perubahan seperti itu. Al-babu sulasi, bab yang ketiga. Ini semuanya serba tiga ini. Ada sebagian dari hadis, sebagian dari perkataan para sahabat, sebagian dari perkataan para ulama. Jadi kitab ini nih ada berbentuk satu nasihat, semuanya satu. Ada yang dua semuanya. Ada yang tiga, nasihatnya tiga semuanya, berbentuk tiga. Kita mulai dari sabda Nabi, ruwi'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbahu. Ini prinsip yang sangat penting yang sering kita alami hampir setiap hari. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang masuk waktu pagi sedangkan dia mengeluh kepada manusia, curhat kepada manusia, ngeluh kepada manusia tentang apa? Tentang kesempitan hidupnya. Apa kata Rasulullah? Faka'annama yashku rabbahu. Seakan-akan dia mengeluh kepada Allah. Artinya dia tidak terima terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mengeluh itu hanya boleh kepada Allah. Kenapa boleh kepada Allah? Karena mengeluh kepada Allah itu bagian dari doa. Dan doa itu diperbolehkan. Jadi kalau kita punya masalah, hidup kita serba banyak masalah, hidup kita sempit, punya banyak problem, ada banyak musibah, belum ini selesai sudah ada ujian yang lain. Kita keluhkan semuanya kepada Allah di hadapan Allah, tumpahkan air mata kita. Itu bukan mengeluh tapi bagian dari doa, tidak apa-apa. Kita tumpah ruahkan di hadapan Allah. Karena yang memberikan masalah adalah Allah, yang bisa memberikan jalan keluar adalah Allah. Jangan sampai kita sekali-kali sebelum kita curhat kepada sesama manusia,
kita harus curhat kepada Allah. Ya, curhat kepada sama manusia itu sekedarnya saja, jangan berlebihan. Sekedarnya saja, jangan berlebihan. Awal mula dan yang pertama kali harus kita lakukan, kita banyak masalah, banyak problem, hidup kok kayaknya ndak enak, hidup sempit, terlalu banyak masalah, banyak yang menghalangi ini dan itu. Kita bawa sajadah, sholat, kemudian kita curhatkan semua di hadapan Allah. Kalau perlu ditulis itu, biar ingat. Itu namanya bukan mengeluh kepada Allah. Kalau mengeluh kepada Allah itu bagian dari doa. Padahal Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Kita kalau berdoa maka akan diijabahi oleh Allah. Karena ketika kita mengeluh kepada sesama manusia, itu tanda bahwa kita adamur ridho bikismatillah, tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Padahal salah satu rukun iman adalah percaya bahwa segala sesuatu baik dan buruk semuanya dari Allah. Jadi tempat curhat yang paling bagus itu ya Allah. Kenapa paling bagus? Tanpa kita harus mengutarakan dengan kata-kata, cukup dengan air mata sudah bisa dijawab oleh Allah. Beda dengan kita curhat dengan sesama manusia. Kalau kita nggak ngomong tiba-tiba nangis, kamu mau curhat apa? Nangis terus. Mau curhat apa? Nggak kira ngasih solusi, nggak tahu isi hati orang. Tapi curhat dengan Allah sangat mudah sekali. Kita cukup dengan bahasa air mata, semuanya sudah terjawab oleh Allah. Itu enaknya. Nggak usah sampai kemudian teriak-teriak pakai pengeras suara curhatnya. Cukup kita dengan meneteskan air mata. Allah sudah tahu jeritan hati kita. Betapa kita sangat tersiksa di dalam menjalani kehidupan. Betapa kita sangat dipenuhi banyak masalah di dalam kehidupan. Sebenarnya Allah itu punya tujuan. Kenapa setiap orang hidup di dunia pasti ada masalah? Apa tujuannya? Biar orang itu tidak suka terhadap dunia dan lari kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Ternyata segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pasti tidak mengenakkan di dalam hati. Akhirnya jalannya, tempat pelariannya adalah Allah. Bukan tempat pelariannya kemudian minum-minum. Punya banyak masalah, ngepil, minum, katanya biar ngefly, melayang. Iya, waktu itu hilang masalahnya. Setelah sadar, tambah parah lagi itu nanti. Di samping otaknya juga terganggu, akalnya terganggu. Masalahnya tidak hilang, hilangnya cuma saat itu juga. Karena kalau kita ini curhat kepada Allah, kadang ada sebagian penyakit itu ketika air mata sudah ditumpah ruahkan, kadang-kadang langsung plong itu hatinya. Apalagi ditumpah ruahkan di hadapan Allah, tidak apa-apa. Pernah Rasulullah itu berkata kepada sebagian sahabatnya, ala u'allimukum al-kalimatil lati takallama biha Musa alaihissalam hina jawazal bahra ma'a bani Israel. Kata Rasulullah, apakah kalian ingin aku ajari satu kalimat yang diucapkan Nabi Musa ketika melewati lautan bersama Bani Israel? Kenapa Nabi Musa bisa selamat melewati lautan padahal lautannya di tengah-tengah lautan? Bisa jadi nanti lautannya bisa gabung. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Rasulullah akhirnya mengajarkan satu kalimat, ini penting, ini perlu kita baca. Ini sebagai password dan kata sandi kita curhat kepada Allah. Ini kata sandinya seperti ini, rahasia ini. Kata Rasulullah, qul Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu. Ada kapurnya? Tidak ada. Ya besok tak tuliskan. Besok saya tulis terus saya bagi. Saya artikan dulu. Allahumma. Ini kenapa Nabi siapa? Nabi Musa bisa selamat dari berjalan di tengah-tengah lautan
Salah satunya karena doa ini. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, hanya kepadamu segala puja dan puji. Wa ilaikal mustaka. Dan kepadamu tempat mengadu, tempat curhat. Ini semuanya dipasrahkan kepada Allah. Wa antal musta'an. Dan engkau adalah zat yang bisa memberikan pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk bisa melakukan ibadah kecuali pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk bisa menghindar dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Gampang kok dihafalkan. Itu passwordnya, kata sandinya, kata kuncinya kalau kita mau curhat. Jadi nanti yang terakhir baca ini. Ya Allah, hanya kepadamu aku curhat, hanya kepadamu aku mengadu, hanya kepadamu aku minta tolong. Kalau kamu sudah tidak menolong aku, kepada siapa lagi aku minta tolong? Ini. Ya memang kayak gitu. Para ulama itu memang caranya kayak gitu. Kayak Abu Nawas itu. Kalau sudah engkau tidak mengampuni aku, siapa lagi yang bisa mengampuni? Ya benar, cuma Allah yang bisa mengampuni. Ya cuma ini memang ada trik-trik gitu. Cara kita ini merayu. Boleh kalau merayu kepada Allah. Tidak apa-apa, Allah tambah suka. Ketika dirayu-rayu itu Allah suka. Allah itu suka suara hambanya yang suka merengek-rengek. Kalau kita beda, semakin banyak merengek-rengek, sampai bosan itu. Ngerengek-ngerengek terus, curhat-curhat terus. Tidak sekali, dua kali. Tapi Allah semakin suka, semakin kita sering curhat kepada Allah, semakin suka. Karena itu bukan bagian dari curhat, bukan dari bagian dari mengeluh, tapi bagian dari apa? Doa. Kemudian ada sebagian ulama yang menambahi wa nasta'inuka ala fasadin fina, dan aku meminta pertolongan kepadamu atas kerusakan yang ada pada diriku. Wa nas'aluka sholaha amrina kullahu, dan aku meminta kepadamu kebaikan segala urusanku semuanya. Itu kata Rasulullah, barang siapa yang pagi-pagi mengeluh kepada sesama manusia tentang sempitnya kehidupan, maka seakan-akan dia mengeluh kepada Allah, tidak terima atas ketetapan Allah. Wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Dan barang siapa waktu pagi-pagi dia merasa susah atas dunia yang sedang dia alami, atas ekonomi yang sedang dia alami, atas masalah yang sedang dia alami karena dia susah, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka dia pagi-pagi sudah mendapatkan murka dari Allah. Jadi sedih dalam hal urusan dunia. Tadi itu sedih, beda mengeluh ya. Mengeluh kan diungkapkan dengan kata-kata. Yang tadi itu sedih dalam hal urusan dunia. Orang yang sedih dalam hal urusan dunia, maka dia secara tidak langsung mendapatkan murka dari Allah. Ya karena itu tadi, sebagai bentuk dia tidak ridho terhadap takdir Allah dan ujian Allah. Kalau sedih dalam hal urusan dunia itu bisa mengeraskan hati. Tapi kalau sedih dalam hal urusan akhirat bisa memberikan cahaya yang sangat terang di dalam hati. Contoh sedih dalam hal urusan akhirat. Misalnya contoh misalnya. Oh saya kemarin tidak bisa hadir majelis ilmu, tidak bisa hadir cari ilmu, tidak bisa hadir kajian. Dipikirkan sedih. Bagus seperti itu. Sedih mikirkan hal yang seperti itu bagus. Hatinya nanti bercahaya. Atau misalnya saya sudah terbiasa sholat tahajud, ternyata tadi malam saya tidak bisa. Dipikirkan, bagus seperti itu dalam hal urusan akhirat. Hatinya semakin hari semakin terang, hatinya semakin hari semakin bersih. Tapi beda dengan urusan dunia. Oh saya tadi tidak dapat uang, saya tadi tidak dapat ini, tidak dapat itu. Biasanya hatinya tambah sumpek gitu. Pikirkan kayak gitu, sumpek, terus dia mendapatkan murka dari Allah. Wa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi.
Barang siapa yang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, maka telah hilang sepertiga agamanya. Tawadhu itu bukan karena kekayaannya. Kadang kalau sama teman yang kaya, nunduk-nunduk. Bukan karena kewibawaannya atau karena ilmunya, tapi karena uangnya. So PDKT, sok dekat, itu akan hilang sepertiga dari agamanya. Karena apa? Karena mengagungkan manusia itu yang bagus karena kesolehannya dan atau karena ilmunya. Kalau kita mengagungkan orang karena kesolehannya atau karena ilmunya, itu bagus. Tapi kalau mengagungkan karena hartanya, maka kita menghinakan ilmu dan kebaikan kita sendiri. Makanya kalau sama orang kaya biasa-biasa aja, tidak usah kok sok nunduk-nunduk. Khawatir kita memang nunduk-nunduknya karena kekayaannya. Makanya orang kalau sering berkumpul dengan orang-orang kaya itu biasanya punya sifat sombong. Sok gengsi biasanya. Sering itu kumpul sama yang di bawah kita itu. Jadi kita ini banyak syukurnya. Alhamdulillah saya masih punya ini. Ini teman saya tidak punya. Terus tidak gengsi biasanya. Cari teman jangan yang lebih tinggi derajat sosialnya, derajat kekayaannya itu. Cari itu yang biasa-biasa atau yang di bawahnya. Kita banyak syukur setiap hari tanpa terasa banyak syukur. Hanya kita banyak ditambah nikmat dari Allah. Kalau temennya sama orang-orang kaya, dia ada punya sepeda, gayanya punya sepeda. Dia orang petani, pakaiannya kayak pakaian artis. Gengsi, urusan gengsi. Kenapa? Karena terpengaruh dengan temannya. Kayak di meme-meme di medsos itu. Ini sebelum menikah, ngarek. Kadang itu orang itu suka menuruti gaya hidup. Kalau kita menuruti kebutuhan hidup, insya Allah cukup ya. Kalau menuruti gaya hidup, tidak ada cukupnya itu. Tren apa sekarang? Nah, semuanya. Baju apa, you can see apa-apa gitu. Kalau di rumah pakai baju-baju biasa, pas di luar kayak bajunya artis. Dikira orang kaya. Ya karena dia bergaulnya sama orang-orang kaya. Coba seandainya bergaul sama yang di bawahnya. Kan pasti dia menyesuaikan. Makanya salah satu cara kita banyak syukurnya, cari teman yang di bawah kita dalam hal urusan dunia. Kita pasti banyak bisa belajar. Misalkan pada waktu makan, dilihat makannya ternyata menunya cuma itu. Hanya kita ngelus dada hatinya. Alhamdulillah saya masih bisa makan lebih dari itu. Jadi secara tidak langsung kita diajarkan banyak bersyukur kepada Allah. Padahal tidak ada sesuatu yang paling berharga yang dimiliki manusia melebihi syukur kepada Allah. Karena ketika orang bersyukur kepada Allah, hatinya selalu bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi jangan gampang-gampang curhat ya. Terutama urusan kehidupan yang tidak menyenangkan. Coba pertama kali yang harus didahulukan adalah Allah. Allah terus. Allah. Kita sudah diajarkan di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Jadi ibadah dulu baru minta tolong. Kadang-kadang kebalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Mau ndak sholat, ndak apa, tiba-tiba ada masalah, ya Allah tolonglah aku. Alah, kamu itu banyak dosanya. Tiba-tiba langsung ibarat ndak kenal ndak apa itu. Misalnya ada orang ndak kenal saya, tiba-tiba Ustaz saya pinjam uangnya, udah kenal ndak apa. Nah, urusanmu itu. Ya kayak orang kayak gitu itu. Ndak ibadah dulu, ndak na'budu dulu, tiba-tiba kemudian nasta'in.
Rata-rata orang itu nasta'in dulu ibadahnya. Nanti kalau sudah dikasih yang diperlukan itu, nak butuhnya dihilangkan. Nah, itu kadang-kadang hikmah penundaan sebuah doa itu salah satu hikmah yang paling besar agar kita selalu berdoa kepada Allah. Karena biasanya orang ketika berdoa kepada Allah, kemudian permintaannya dikabulkan oleh Allah, doanya dihentikan juga. Padahal doa ini juga satu kekuatan yang perlu kita miliki sebagai manusia, senjata yang paling kuat. Senjata yang paling kuat itu adalah doa. Tidak ada yang lebih kuat dibanding doa. Silakan yang mau tanya. Ya. Niat apa itu? Ya, ya tidak apa-apa. Berbuat baik itu tanpa kita melihat agama orang. Boleh kepada siapa saja. Apalagi kalau misalkan kita niatkan agar dia mendapatkan hidayah, lebih bagus lagi. Dan ketika kita niat sedekah atau memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak usah cari tahu secara mendetail. Ini nanti khawatir digunakan ini dan ini. Yang penting kita niat kita baik, Allah juga akan mencatat sesuai dengan niat kita. Sesuai dengan niat kita. Kecuali kita memang sudah benar-benar tahu. Biasanya orang ini kalau dikasih sesuatu akan digunakan untuk maksiat. Jangan. Seperti itu. Tapi kalau kita masih belum tahu, kemudian kita mengira-ngira dan menduga-duga, nanti kalau saya kasih ke ini takut digunakan maksiat atau dosa, tidak usah mikir itu. Tidak usah mikir itu. Walaupun kenyataannya misalnya, walaupun kenyataannya digunakan untuk maksiat, tapi karena kita niatnya bagus, maka yang dicatat oleh Allah niat kita itu. Bukan apa yang kita berikan kepada orang lain yang kemudian digunakan maksiat. Tidak apa-apa. Berbuat baik itu jangan memandang agama orang. Kalau memandang agama orang, ya Rasulullah saja juga pernah sering ngasih nyuapi orang Yahudi, buta Yahudi itu pinggir jalan. Nah, seandainya harus melihat agama orang, Rasulullah tidak mungkin. Selama mereka baik sama kita, ya kita baik sama mereka. Tapi kalau sudah menyerang agama kita, ya sudah jangan. Selama baik, komunikasi setiap hari, bergaul setiap hari, kita baik sama mereka. Tidak usah membeda-bedakan. Tapi urusan keyakinan ya beda lagi. Tidak bisa diperjualbelikan dengan apapun. Karena keyakinan sangat mahal. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Seandainya seorang itu punya salah ke orang lain, terus dia sedang minta maaf. Tapi orang itu masih punya rasa bersalah, Ustaz. Sehingga rasa bersalahnya itu kayak menyiksa ya, Ustaz. Gimana caranya supaya bisa menghilangkan rasa bersalah? Iya. Yang penting ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, yang pertama ya harus minta maaf. Ketika sudah minta maaf dan tidak dimaafkan, kita mendoakan di dalam doa kita, ya Allah ampuni dosaku dan dosa si fulan itu, orang itu. Biar nanti ketika di akhirat tidak dituntut. Kita sudah memintakan ampun kepada orang itu, dosa-dosanya agar diampuni oleh Allah. Itu insya Allah lebih tenang hatinya itu. Tapi sudah dimaafkan tapi tetap tidak tenang gitu. Nah, itu berarti gangguan itu. Sudah dimaafkan udah tenang. Yang jadikan tidak tenang itu apa? Rasa bersalah. Ya kalau ngerasa bersalah ya bagus. Kan sudah selesai urusan, sudah minta maaf. Ya tidak apa-apa. Ya itu doakan. Allahumma ighfir lana walaha, misalkan kalau perempuan. Allahumma ighfir lana walahu kalau laki-laki. Atau kalau tidak pakai bahasa Arab ya tidak apa-apa. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa si itu, si fulanah itu. Itu caranya. Tidak apa. Cara yang berikutnya, kita harus merubah dari yang sebelumnya. Kita harus baik sama orang ini dibanding sebelumnya. Itu insya Allah nanti hatinya lebih tenang dibanding sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.